publik yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih Mbak Yu. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi para reviewer yang ingin bertanya, dipersilakan. Iya, Bu Dina. Kebetulan saya reviewer di presentasinya Bu Dina, jadi saya izin ini ya, diskusi mungkin ya. Siap, Mas. Enggak, ini apa namanya, ini aja apa namanya, diskusi aja, sharing aja mungkin. Kalau penelitian yang terkait dengan evaluasi kebijakan memang sudah banyak kan Bu ya, tapi mungkin dari perspektif saya sih sebaiknya ditambahkan semacam kayak teori lain yang bisa dipakai untuk membedah lebih tajam mungkin. Maksudnya mungkin seperti kayak ditambahkan teori apa ya, mungkin seperti governance atau collaborative governance, itu kan bisa jadi sudut pandangnya itu lebih tajam ke teori itu. Nah, itu juga lebih enak nanti kalau pas nyampaikannya kan pasti di sana kan ada faktor-faktornya tuh, collaborative governance itu apa, terus kemudian ada poin-poin, ada key points-nya lah, itu aja tinggal bahas di situ. Terus kemudian kalau itu yang pertama. Terus kemudian mungkin saya dari C1 sampai C5 Bu ya, boleh apa ya? Dari C1-nya tadi teman-temannya juga sudah ada gambaran. Maksudnya kami yang menerima presentasi kan sudah ada gambaran, tapi tinggal ditajamkan aja Bu, di apa namanya, mungkin dari yang lebih umum. Kan tadi sudah disampaikan ada pengelolaan ekonomi daerah yang ujungnya ke pemanfaatan aset daerah gitu ya. Nah, itu mungkin bisa ditambah data ininya, mungkin data asetnya. Jadi nggak ujuk-ujuk ke pemanfaatan, kan biasanya asetnya dulu, terus yang dipakai sendiri berapa, yang dimanfaatkan berapa. Karena kan konsep aset barang milik daerah atau barang milik negara itu kan intinya kan awalnya dipakai dulu, baru ada nggak dipakai, baru dimanfaatkan gitu ya. Termasuk yang mungkin yang itu tadi juga bagus. Mungkin datanya di terus kemudian yang di C2-nya itu sepertinya di complication itu harusnya fokus ke problem gitu. Nah, problemnya itu ada yang gap empiris dan gap akademik. Nah, menurut saya yang empiris itu tadi kan empirisnya itu ini hanya menyebutkan penelitian terdahulu aja Bu, yang di complication-nya itu ya, yang Pak Samsudin siapa tadi kan itu. Nah, itu gap menurut saya diawali dengan gap empiris. Maksudnya problem yang ada di lapangan itu apakah, kalau tadi memang disebutkan banyaknya idle, nah mungkin bisa fokus ke situ aja, nggak perlu. Jadi dikasih aja datanya yang idle itu dibandingkan yang dipakai, mungkin itu bisa lebih menarik gitu. Karena tadi kan hanya yang gap empiris saja gitu. Yang akademiknya yang gap akademik sudah ada, tapi mungkin dieksplor lagi. Terus terutama penelitian yang terindeks Scopus saja biar lebih valid gitu. Terus yang C3-nya, C3 itu concern ya. Concern itu sepertinya kalau nggak salah ya, untuk menjawab pertanyaan kenapa sih kok harus dilakukan gitu penelitian. Jadi harusnya menjawab gap-nya tadi. Nanti bisa didengar lagi. Terus kemudian yang di C4-nya, nah menjawab pertanyaan masalah. Yang C4 itu kan tentang course of action. Nah, itu sudah dijawab pakai teorinya William Dunn ya. Nanti kalau menurut saya ditambah teorinya governance atau apalah, terserah Bu ini nanti bisa dijawab lagi. Nah, itu tambahkan juga. Terus untuk yang C5 sudah cukup lah kontribusinya seperti itu, tapi mungkin ditambahin lagi.
Mungkin itu dari saya. Terima kasih, Bunda, Bu Mina, terima kasih. Izin moderator bisa langsung ditanggapi atau nunggu yang lain dulu? Monggo, Oke. ditanggapi langsung ya Pak. Oke. Mas Farhan, terima kasih masukannya Mas Yang Farhan. apa tadi kan? Untuk yang C ini ya, C2 sama C3 itu harusnya digabung gitu tak? Yang C2 itu masih, yang C3-nya itu masih harusnya di C2 gitu. Yang sebenarnya gapnya itu yang di C3 Mas Izin. Orang apa tuh? Mana sih Ini yang gapnya kan sudah direkomendasikan dari penelitiannya Pak Samsudin tadi, itu kan ada optimalisasi aset ya, pengelolaan aset dan sinergi antara optimalisasi aset dan strategi. Ya, itu tidak menutup kemungkinan meningkatkan dukungan terhadap PAD. Tapi kenyataannya gitu kan, ini gapnya di lapangan masih terdapat banyak aset idle, banyak yang pemanfaatannya itu tidak sesuai dengan perjanjian. Mungkin seperti itu nggih. Iya. Nanti konsepnya saya lakukan ya. Jadi kan gapnya, berarti secara empiris kan Bu Lina menyatakan bahwa gapnya itu di apa namanya, di idolnya itu kan ya, di apa namanya, di data idolnya. Karena yang pembayarannya yang tidak sesuai dengan ini gitu kan, ini di keterangan ini sebenarnya ada keterangan yang ini ya, iya di kolom 345 itu kan saya capture cuma itu gitu loh, benar-benar banyak itu datanya, sedikit aja yang saya capture yang masalahnya kelihatan kayak menarik gitu. Oke. Berarti yang belum tercantum tadi concernnya ya? Iya, sama mungkin tambahan teori apa gitu yang mendukung untuk pembahasan. Oke. Terima kasih Mas Farhan. Kembali ke moderator, terima kasih. Matur nuwun Mas Farhan untuk masukannya. Untuk selanjutnya, presentasi selanjutnya, monggo dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Eti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, Bu Mina. Terima kasih atas pemaparannya. Menurut saya, Ibu Ngapunten, ini mungkin juga diskusi. Kebetulan kan saya juga mengambil materi terkait evaluasi. Nah, insight yang saya dapat itu mungkin program kebijakan dari pemanfaatan aset ini kan program yang sedang berjalan gitu, jadi sambil berjalan gitu. Mungkin dalam perjalanannya itu ada aksi-aksi yang sudah dilakukan atau sedang dilakukan Pemkab Banyuwangi sendiri untuk mengintervensi permasalahan pemanfaatan aset ini. Jadi kan mungkin sebelum-sebelumnya sudah pernah dilakukan evaluasi, kemudian diperbaiki dengan beberapa penyesuaian. Kemudian di tahunnya lagi ada penyesuaian kembali disesuaikan dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Nah, menurut saya itu juga mungkin bisa jadi tambahan data sekaligus mungkin nanti bisa jadi rekom lagi apabila dimasukkan dalam terbelakang ini, Bu. Jadi mungkin untuk Bu Mina sendiri bisa jadi masukan begitu. Kemudian saya setuju dengan Mas Farhan tadi yang terkait konsen, Ibu mungkin bisa dipertajam lagi apa urgensi dari evaluasi pemanfaatan aset ini. Jadi mungkin karena pemanfaatan aset ini kan erat kaitannya dengan pendapatan asli daerah, di mana PAD ini kan semakin besar PAD-nya mungkin semakin besar PAD daerah, maka kan kemandirian daerah itu kan semakin tinggi gitu. Mungkin kan kami kan juga belum terlalu mengerti. Jadi mungkin bisa diperdalam lagi urgensinya dari evaluasi pemanfaatan asetnya apa. Oke, Bu Mina, mungkin segitu dari saya. Matur nuwun sangat. Izin moderator bisa langsung saya tanggapi? Oke, monggo Bu. Ya, terima kasih Mbak Cika untuk masukannya. Ya, nanti ini yang evaluasi yang sudah pernah dilakukan, mestinya sudah ada aksi-aksi dari BPKAD atau pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Nanti ini akan kami jadikan data tambahan. Juga terkait dengan penajaman pada concern, nanti kami juga akan
mencari data-data tambahan untuk penajaman dari komponen-komponen di latar belakang ini. Ya, terima kasih Mbak Cika. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Cika atas masukannya. Selanjutnya, reviewer yang ingin bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indina, kini saya sama-sama belajar jadi diskusi Dan Mas, ya. bisa dikerasin lagi suaranya. Halo? Halo? Kerasin lagi suaranya. Halo? Sudah. Iya, sudah. Ya, Bu Indina, ada beberapa yang menurut saya perlu ada lagi. Saya ini mengambil sumbernya tidak cuma di PPT Bu ya, karena kemarin telah diberikan Bu Indina file Word-nya, jadi saya mungkin kebanyakan dari situ membaca-bacanya. Jadi yang pertama mungkin terkait format Bu. Terkait format itu kalau mungkin saya baca di halaman paragraf 1 dan 3 itu, nah penelitian terdahulu itu menurut saya belum sesuai dengan kaidah penulisan kutipan Bu, yaitu mungkin itu belum disertakan tahun artikelnya. Nah itu, jadi kutipan-kutipan itu mungkin harus disertakan. Kalau sepengetahuan saya harus disertakan tahunnya dan format kutipannya. Lalu yang kedua adalah terkait judul atas tabel. Nah tabel itu ada yang saya lihat ada yang judulnya itu ditaruh di tengah, lalu ada yang ditaruh di kiri, maksudnya di sisi kiri, di alinea, di sisi alinea paragraf. Nah itu mungkin harus lebih konsisten aja untuk penulisan terkait tulisan tata letak penulisan, dan juga penggunaan kata baku yang mungkin misal ada penulisan rupiah, RP-nya itu masih pakai titik. Nah itu nanti bisa dicek di penggunaan kata baku, kata pedomannya kata baku. Lalu ada efektivitas, itu kan mungkin pakai V, efektivitasnya dan lain-lain Bu. Nah nanti bisa dicek satu-satu. Lalu untuk berikutnya adalah yang materinya. Jadi saya melihat judul Bu Indina ini adalah evaluasi ya, ada kuncinya. Nah evaluasi. Nah jadi nanti idealnya pada sebuah judul itu mempresentasikan atas isi tulisannya, yaitu evaluasi, nanti yang pada akhirnya adalah optimalisasi gitu. Nah nanti mungkin dijabarkan evaluasinya apa, lalu nanti ujung-ujungnya adalah optimalisasi. Lalu yang berikutnya adalah mungkin menurut saya Bu Indina mungkin pada pembahasannya kalau menurut saya disertakan tahun penelitiannya. Nah, itu. Jadi di sini kalau menurut saya belum menunjukkan tahun atau periode waktu yang akan menjadi batasan-batasan penelitian Bu Indina. Lalu yang berikutnya adalah kalau saya lihat ada data sumber tabel, yaitu yang di LKPD itu kan tadi ada di LKPD 2022-2023 yang audited, lalu ada pembandingnya adalah 2024 yang unaudited. Nah ini menurut saya, apakah data LKPD 2024 yang unaudited ini sudah reliable untuk menjadi data pembanding Bu? Nah, kalaupun misalnya nanti di 2024 ini mungkin masih berjalan proses auditnya, mungkin untuk kedepannya kalau misalnya waktu penulisannya ini yang data 2024 sudah diaudit, ya mungkin bisa dipakai data 2024 yang sudah audited gitu. Lalu yang berikutnya ada dua paragraf di bawah tabel 1 itu saya belum membaca sumbernya lagi Bu. Jadi ya
seperti pendapatan asli daerah yang selanjutnya tingkat PND adalah bla 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 bla, lalu barang milik negara atau di tingkat PMD adalah bla 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 bla. Nah itu saya belum, menurut saya masih belum membaca sumbernya, apakah ini ada sumbernya, memang ada sumbernya yang belum disertakan, atau ini adalah opini. Nah itu Bu. Jadi menurut saya ini masih bersifat deskriptif atas adalah tersebut Bu. Lalu di paragraf di halaman ketiga ini kan sudah di pengelolaan di ini kan masalah-masalahnya Bu. Nah, lalu langsung optimalisasi. Nah, jadi menurut saya belum ada evaluasi di pada halaman 3. Jadi kalau menurut saya ini adanya evaluasi dulu sesuai dengan judul, lalu setelah evaluasi baru adanya optimalisasi. Untuk berikutnya, mohon maaf Bu, nggak apa-apa Bu ya, agak Halo, suaranya saya kok tidak kurang bisa mendengar ya. Mas ini Mas siapa ini? Mas Noris Bu. Presentasi atau ini atau beri masukan? Reviewer Bu. Hah? Reviewer. Reviewer ya. Iya. Bentar, saya kok kurang bisa mendengar. Oke, nggak apa-apa, lanjutkan. Ya. Oh ya, untuk moderatornya siapa ya? Waktunya diperhatikan ya. Nek kelamaan nanti yang lainnya jam berapa ini nanti selesainya? Nggih Bu, nggih. Iya, nanti yang terakhir selesai sampai loh, nanti tarawih loh. Iya, Nggih Bu, nggih. waktunya diperhatikan ya. Ya, tinggal 2 poin lagi Bu. Jadi yang poin yang berikutnya adalah penelitian terdahulu ini kan dilakukan oleh Samsudin di tahun 2015. Nah, saya rasa tahun 2010 tahun dari sekarang itu mungkin sudah banyak pergantian seperti kepala daerah atau budaya organisasi. Nah, apakah ada dukungan penelitian setelah tahun 2015 yang mungkin bisa menjadi penelitian setelahnya ini agak lebih update lagi gitu. Lalu yang berikutnya adalah variabel yang digunakan itu menurut saya yang harus didukung pada penelitian terdahulu itu untuk mengukur kelayakan. Variabel ini pasti ada variabel yang pro dan variabel yang kontra. Jadi gap penelitian ini untuk mendukung gap yang Ibu nanti mendukung gap penelitian yang pro apa yang kontra. Jadi tiap variabelnya maksudnya adalah variabel yang efektivitas ini menurut siapa, variabel yang kedua yang B ini menurut siapa. Jadi Ibu mendukung variabel yang pro atau yang kontra, atau mengkonfirmasi variabel yang sudah pro, seperti itu. Terima kasih, itu sekian dari saya. Oke, terima kasih Mas Noris. Izin moderator. Oke, monggo ditanggapi Bu. Untuk yang format, terima kasih. Nanti akan kami perhatikan lagi. Untuk yang materi yang saya sampai bingung. Ini masih memotret awal gitu mungkin ya. Untuk masukan-masukannya, terima kasih. Untuk penelitian terdahulu yang saya ambil itu kebetulan yang dapat di Banyuwangi gitu ya, yang pernah dilakukan di Banyuwangi. Jadi ini tadi saya untuk mengevaluasi setelah penelitian itu hasilnya gimana, mungkin seperti yang Mbak Cika tadi ya sampaikan, mungkin sudah ada dilakukan aksi-aksi setelah penelitian itu, seperti itu. Untuk mengukur gap atau variabel-variabel tadi itu memang saya juga belum yakin dengan teori yang saya gunakan gitu. Mungkin masih perlu penajaman lagi juga. Terima kasih Mas Noris. Mungkin itu yang saya tangkap sementara ya. Nanti kita diskusi lagi mungkin Mas Farhan, Mbak Cika, Mas Noris. Terima kasih untuk teman-teman semua. Monggo moderator bisa saya kembalikan. Baiklah teman-teman, sesi tanya jawab selesai. Sekarang lanjut ke sesi masukan dari dosen pengampu mata kuliah. Kepada Bu Erna dipersilahkan. Bu Edi, saya tidak ada, langsung aja Bu Edi.
untuk selanjutnya saya serahkan ke peserta yang lainnya. Baik. Terima kasih Bu Eti dan Bu Himlina yang sudah presentasi. Sama-sama Mbak. Mungkin selanjutnya bisa langsung ke presentasinya Mbak Cika yang dipandu oleh Mas Noris. Oh, ayo. Oke. Mbak izin share screen ya. Wes. Monggo Mas Noris. Salah. Langsung aja Mas. Ya. Buka. Selamat siang semuanya. Kali ini kami akan tentang evaluasi program Banyuwangi Tanggap Stunting akan dipaparkan oleh Mbak Cika Adita Dewi Wijaksana. Untuk pemaparannya Mbak Cika dipersilakan. Siap, matur nuwun Mas Noris. Mohon izin Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya izin memaparkan yang rencananya akan menjadi latar belakang masalah yang akan saya pakai pada proposal tesis, yaitu studi tentang evaluasi program Banyuwangi Tanggap Stunting. Mungkin ini di skip aja langsung aja ke yang C1 atau Common Ground. Common Ground ini sependek pemahaman saya adalah seperti gambaran umum atau latar belakang penelitian, di mana di sini saya mengangkat tentang adanya gagasan Visi Indonesia Emas 2045 sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Visi Indonesia Emas 2045 ini terdiri dari 4 pilar, yang salah satunya ialah pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan manusia menurut UNDP ialah proses memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk hidup lebih lama, sehat, berpendidikan, serta menjalani kehidupan yang layak. Pembangunan manusia ini menjadi hal yang krusial karena dapat meningkatkan kualitas hidup, daya saing, kemandirian bangsa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, UNDP ini memperkenalkan IPM sebagai indikator pembangunan kualitas hidup manusia, di mana hingga saat ini pemerintah masih terus berusaha untuk meningkatkan IPM di Indonesia. Namun memang tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak hambatan dan tantangan yang dihadapi. Salah satunya ialah permasalahan stunting. Nah, prevalensi angka stunting di Indonesia ini masih tinggi apabila dibandingkan dengan angka yang ditetapkan oleh WHO, yaitu 20%. Akan tetapi hingga saat ini pergeseran angka prevalensi stunting ini masih menunjukkan tren positif, di mana dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 ini angkanya secara konsisten terus menurun. Nah, target yang besar ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menghadapi permasalahan stunting di Indonesia, yang juga didukung dengan dikeluarkannya Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Kemudian berlandaskan amanat Perpres tersebut, pada bulan Juli 2022, Kabupaten Banyuwangi meluncurkan program Banyuwangi Tanggap Stunting atau BTS sebagai bentuk komitmen untuk mencegah dan menurunkan angka stunting di wilayah Banyuwangi. Kemudian yang kedua ada complication, yaitu terkait dengan gap penelitian. Secara teknis, program BTS ini memanfaatkan teknologi berbasis web dalam proses pengumpulan dan pelaporan data secara program. Nah, data-data tersebut itu meliputi identifikasi kualitas stunting by name, by address, by coordinate, by problem, serta analisis faktor penyebab stunting yang kemudian akan diupload dan dilaporkan oleh para kader puskesmas, posyandu, dan PKK di website BTS. Mengingat wilayah Kabupaten Banyuwangi ini merupakan kabupaten terluas di Jawa Timur, maka pemanfaatan teknologi informasi ini
diharapkan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program BTS. Kemudian program BTS ini juga diperkuat dengan dikeluarkannya keputusan Bupati Banyuwangi nomor tertera tentang tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Banyuwangi yang menetapkan bahwa program BTS ini melibatkan kolaborasi dari banyak stakeholder, yaitu mulai dari berbagai organisasi perangkat daerah, kemudian instansi terkait, BKKBN, LSM, swasta, perangkat dusun, desa, dan berbagai pihak lainnya. Kemudian pada tahun 2023, Bupati Banyuwangi juga mengalokasikan 7,7 miliar guna mempercepat penurunan stunting yang kemudian di tahun 2024 itu dinaikkan menjadi 10 miliar. Nah, hal tersebut menandakan keseriusan Pemkab Banyuwangi dalam menyelesaikan permasalahan stunting. Kemudian Pemkab Banyuwangi juga banyak melakukan berbagai program intervensi gizi dalam rangka mendukung jalannya program BTS ini, seperti gerakan serentak aksi bergizi, termasuk memfasilitasi para remaja putri untuk minum tablet tambah darah, karena remaja putri ini kan merupakan cikal bakal seorang ibu. Sehingga apabila terindikasi mengidap anemia, maka akan tinggi pula kecenderungan menjadi ibu hamil anemia. Dan anemia pada ibu hamil ini akan meningkatkan resiko melahirkan bayi berat badan lebih rendah dan juga stunting. Kemudian juga ada pembangunan dan penambahan jaringan perpipaan, tandon, dan sumur bor untuk mendukung distribusi air bersih di 71 titik yang rawan air dan daerah yang terdeteksi angka stunting tinggi. Karena apabila air yang dikonsumsi sehari-hari itu untuk mandi, cuci, kakus itu tercemar, maka seorang anak akan beresiko terpapar infeksi penyakit. Kemudian juga ada program gerakan memasyarakatkan makan ikan sebagai salah satu upaya intervensi gizi yang menggerakkan sektor perikanan di Banyuwangi. Ikan ini diketahui sebagai sumber pangan yang kaya protein dan omega 3 yang diperlukan untuk pertumbuhan fungsi normal seluruh jaringan tubuh, termasuk untuk perkembangan sel otak yang optimal. Namun hingga saat ini, tingkat prevalensi stunting di Banyuwangi ini masih fluktuatif, dengan rata-rata di atas 20% atau standar maksimal WHO. Dalam kaitannya dengan program BTS, dana yang digelontorkan untuk program BTS ini kan bukanlah nominal yang kecil dan bahkan mengalami kenaikan. Seharusnya angka prevalensi ini diharapkan bisa menurun, namun dalam kenyataannya angka prevalensi stunting justru meningkat. Kemudian pemanfaatan SPBE juga telah diimplementasikan dalam website Banyuwangi Tanggap Stunting, sehingga tentu lebih mudah dalam mengakses dan memproses pengumpulan data dan proses pelaporannya. Selain itu juga telah banyak dilakukan program intervensi gizi untuk mendukung program BTS ini. Kemudian masuk ke konsen, mengapa masalah stunting ini harus diselesaikan. Pertama, stunting ini adalah masalah kurang gizi kronis yang mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan anak itu menjadi terhambat, sehingga berdampak pada kecerdasan anak, gangguan metabolisme tubuh, dan gangguan pertumbuhan fisik. Dalam jangka panjangnya, stunting ini dapat menyebabkan penurunan kekebalan tubuh sehingga akan meningkatkan resiko terkena penyakit degeneratif. Kemudian kurangnya asupan gizi ini disebabkan oleh berbagai hal seperti kemiskinan, pengaruh lingkungan sekitar, sanitasi, dan mungkin pola asuh yang kurang tepat, dan lain sebagainya. Anak yang bertumbuh dan berkembang dengan baik tentunya memiliki kesempatan yang lebih besar dalam produktivitas, belajar, dan bekerja di masa depan. Dari sini kita dapat melihat bahwa stunting bukanlah masalah kesehatan anak semata, tetapi juga masuk dalam problematika sosial dan ekonomi. Karena kesehatan anak merupakan investasi utama pembangunan bangsa demi mewujudkan negara yang modern sejahtera. Kemudian salah satu fungsi utama pemerintah adalah membuat kebijakan publik, di mana kebijakan publik ini dipandang sebagai hal yang berhubungan erat dengan kepentingan umum. Di sini pemerintah memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya, penyelesaian masalah stunting melalui program BTS ini merupakan salah satu fungsi pemerintah sebagai pembuat kebijakan publik. Sebagaimana kebijakan publik digunakan sebagai instrumen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik, maka sudah seharusnya kebijakan publik tersebut dievaluasi untuk memastikan tercapainya tujuan kebijakan serta untuk menghindari kegagalan kebijakan. Evaluasi kebijakan ini juga diperlukan sebagai pertimbangan apakah kebijakan tersebut pantas dilanjutkan, lebih baik diberhentikan, atau mungkin dilanjutkan dengan beberapa penyesuaian. Kemudian yang keempat adalah course of action. Di sini saya mengambil dan membaca beberapa penelitian relevan terlebih dahulu terkait teori yang akan saya gunakan. Yang pertama ada penelitian dari Widrianto tahun 2023 berjudul Evaluasi Penanganan Stunting di Wilayah Puskesmas Sabukingking, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang. Di sini yang saya
garis bawahi adalah teori yang digunakan, di mana di sini menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut William Dunn yang terdiri dari 6 kriteria, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Kemudian penelitian kedua yaitu penelitian dari Arumsari et al. Tahun 2022 yang berjudul evaluasi pelaksanaan program pencegahan stunting di era pandemi COVID-19, di mana di sini berfokus pada 4 indikator pokok menurut Brickman dan Davis, yaitu indikator input, proses, output, dan outcomes. Kemudian penelitian yang selanjutnya adalah dari Kabul tahun 2024 yang berjudul evaluasi kebijakan penanggulangan stunting di Kabupaten Lombok Timur, di mana penelitian ini berfokus pada evaluasi proses dan hasil. Kemudian yang keempat adalah penelitian dari Mawardi 2024 tentang evaluasi kebijakan stunting di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Kabupaten Rembang, di mana penelitian ini dikaji dengan menggunakan 3 indikator evaluasi oleh Dan, yakni efektivitas, responsivitas, dan ketepatan pada tahapan input, proses, dan hasil. Nah, dari keempat penelitian terdahulu ini yang menurut peneliti relevan dengan yang akan peneliti angkat sekarang adalah peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah kajian penelitian yang berjudul studi tentang evaluasi program Banyuwangi Tanggap Stunting, di mana peneliti akan melakukan penelitian analisis untuk mengevaluasi program Banyuwangi Tanggap Stunting pada tahap pelaksanaan atau ongoing evaluation melalui komponen input, proses, dan output dengan menggunakan kriteria evaluasi kebijakan menurut Dan yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Kemudian yang terakhir adalah contribution, yaitu terkait manfaat teoritis dan praktis dari penelitian ini. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu kebijakan publik, khususnya dalam bidang evaluasi program dalam pelaksanaan penanganan stunting, serta sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang relevan. Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau kontribusi pemikiran bagi pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menentukan kebijakan penanggulangan stunting. Sekian presentasi dari saya, mohon tanggapan, masukan, dan saran dari Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Mas Noris. Ya, terima kasih Ibu Cika atas pemaparannya. Untuk yang berikutnya adalah sesi tanya jawab. Yang akan diberikan kesempatan yang pertama adalah Bu Grafiarus 1 kepada Bu Elva. Dipersilakan. Halo, apakah suara saya terdengar? Mas Noris, kalau mungkin Mbak Elva masih menunggu, saya review Word ketiga, apa boleh bertanya lebih dahulu untuk efektivitas waktunya? Boleh langsung, Sinta. Ya, terima kasih Mbak Cika atas presentasinya. Kalau dari saya sudah cukup jelas, cuman mungkin menyarankan dalam latar belakang masalah ini, baik tadi saya sudah cek di file Word-nya juga, mungkin akan lebih memudahkan bagi pembaca apabila ada entah itu tabel atau grafik yang menampilkan adanya kesenjangan itu tadi. Jadi antara anggaran yang digunakan untuk program ini yang meningkat dari waktu ke waktu dibandingkan dengan jumlah angka stuntingnya yang masih belum menurun. Jadi mungkin bisa ada tabel yang disejajarkan atau grafik lain yang memudahkan bagi pembaca untuk memahami adanya gap tersebut. Dari saya itu aja. Terima kasih. Boleh langsung dijawab ya Mas Noris, Shin Mas. Oh iya, silakan. Ya, matur nuwun Mbak Sinta atas masukannya. Jadi tadi tabel atau grafik antara anggaran dan tingkat prevalensi stuntingnya ya Mbak ya? Ya Mbak, mungkin itu bisa lebih memperjelas gambarannya bagi para pembaca, lebih singkat untuk memahaminya begitu. Oke, siap. Oke Mbak, matur nuwun sangat Mbak Sinta masukannya. Sama-sama Mbak.
Untuk selanjutnya, untuk reviewer 2, silakan Bapak Prasetyo. Baik, terima kasih Mas Noris. Izin Mbak Cika, tadi saya lihat presentasinya sudah sangat bagus ya, sudah sangat komprehensif. Namun saya ada beberapa poin ya yang mungkin perlu kita diskusikan bersama. Yang pertama adalah terkait dengan aspek common ground. Tadi kan sudah dijelaskan Mbak Cika mengenai kondisi stunting di Indonesia gitu ya, dan disampaikan juga ada grafik capaian prevalensi stunting gitu ya Mbak Cika ya. Namun saya melihat datanya itu kan masih data tahun 2022, mungkin bisa diperbarui lagi ya sampai dengan data yang terbaru di tahun 2024. Yang pertama. Yang kedua, tadi yang disampaikan masih dalam cakupan yang sangat umum, yaitu capaian di Indonesia. Mungkin juga bisa ditambahkan capaian lebih detail lagi, capaian lebih khusus lagi di Kabupaten Banyuwangi, tingkat preferensi stuntingnya seperti apa. Kemudian bisa juga ditambahkan data-data lain yang dapat membuat pembaca ini berpikir bahwa masalah stunting di Banyuwangi ini penting untuk dilakukan penelitian. Kemudian yang kedua terkait dengan aspek complication, tadi dijelaskan Mbak Cika bahwa data prevalensi stunting di Banyuwangi ini kan sudah masih di angka 20% gitu ya. Namun kondisi tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yang mana seharusnya menurun dari tahun ke tahun. Nah, tadi belum dijelaskan di tahun sebelumnya itu berapa. Gitu. Jadi untuk memberikan gambaran yang jelas, mungkin perlu disajikan juga data tahun sebelumnya berapa, kemudian data yang tahun ini yang di atas 20% itu. Kemudian tadi saya juga belum melihat dari sisi academic gap-nya ya, yang di point complication. Itu saja Mbak Cika dari saya. Terima kasih. Ya, makasih Mas Tio. Benarnya kalau izin menjawab ya Mas ya, sebenarnya kalau di narasi wordnya itu saya sudah tampilkan, cuman karena memang keterbatasan waktu dan tempat di Word itu saya lupa untuk memasukkan data yang Banyuwangi tadi gitu. Makasih ya Mas atas remindernya, nanti saya lengkapi lagi. Atur nuwun sangat. Monggo Mas Noris. Iya, terima kasih untuk para reviewer. Berhubung ini Mbak Elvanya tidak ada, jadi kami akhiri saja untuk presentasi sesi 2 kali ini. Terima kasih untuk presenter dan para reviewer. Untuk berikutnya kita beralih ke presentasi ketiga. Silakan. Ya baik, terima kasih Mas Noris dan juga Mbak Cika. Selanjutnya mungkin presentasi dari Bu Eti, tapi Mbak Elva sebagai moderatornya tidak hadir, mungkin bisa langsung saya gantikan begitu ya, biar nanti bisa selesai semua untuk sesi hari ini. Baik, untuk presentasi selanjutnya, Bu Eti apakah sudah siap Ibu? Iya Mbak, sudah Mbak. Izin share screen ya. Iya baik Bu. Baik, mungkin bisa dimulai slide awal, Bu Eti. Bentar Mbak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba memaparkan tentang inovasi yang ada di Banyuwangi yang akan saya angkat menjadi tema tesis, yaitu analisis implementasi kebijakan lahir project ulang bawa akta dalam pelaksanaan pelayanan penerbitan akte kelahiran bagi bayi baru lahir dengan cepat, praktis, dan gratis di Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi. Di sini latar belakangnya,
pada penandatanganan Magna Carta pada tahun 1215 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB pada 10 Desember 1948 yang menegaskan bahwa HAM bukan hanya konsep teoritis, melainkan hak yang harus dihormati dan dilindungi. Hak asasi manusia merupakan hak yang mendasar dan tidak dapat dicabut, bertujuan untuk menjamin martabat sebagai manusia. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Konvensi Hak Anak PBB menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak atas kehidupan, harus segera didaftarkan setelah lahir, serta memiliki hak atas nama dan kewarganegaraan, sehingga identitas diri dan hak-hak kewarganegaraannya terlindungi. Artinya, identitas diri seseorang dimulai ketika dilahirkan, dan dengan adanya akta kelahiran, maka hak-hak kewarganegaraannya dilindungi. Akta kelahiran merupakan alat atau dasar pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan terkait mobilitas penduduk, terutama tingkat fertilitas atau kelahiran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Di Indonesia, hak anak dalam kaitannya dengan akte kelahiran diatur dalam beberapa kebijakan, diantaranya yang pertama Pasal 28B Ayat 2. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewajiban untuk mencatat kelahiran. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Pelayanan publik yang mencakup barang, jasa, dan pelayanan administratif memiliki peran penting dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah akte kelahiran yang menjadi bukti identitas dan penting dalam administrasi kependudukan. Banyuwangi yang terletak di ujung timur Pulau Jawa dengan luas wilayah 5.782.000 km, terdiri dari 25 kecamatan, 189 desa, 28 kelurahan dengan jumlah penduduk 1.791.789 jiwa pada tahun 2024. Jarak terjauh dari desa terpencil ke kota Banyuwangi mencapai 80 km dan memakan waktu lebih dari 2 jam, menyebabkan kesulitan bagi masyarakat dalam mengurus akte kelahiran. Masyarakat seringkali tidak menganggap penting akte kelahiran, meskipun proses administrasinya telah dipermudah pemerintah. Kendala utamanya adalah rendahnya kesadaran masyarakat dan rumitnya prosedur penerbitan akte kelahiran. Nah, di sini ada tabel dari 2013 sampai 2019 tentang penerbitan akte kelahiran dan rasio bayi yang memiliki akte lahir. Dari sumbernya dari Dispenduk Capil Banyuwangi 2019. Data pada tabel di atas menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus akte kelahiran. Terdapat 7 penyebab permasalahan tidak membuat akte kelahiran setelah anak lahir. Untuk mengatasi masalah permasalahan tersebut, maka pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan kebijakan lahir project pulang bawa akte. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah, mengapa rasio bayi yang memiliki akte kelahiran masih belum mencapai 100%, meskipun sudah mengeluarkan kebijakan lahir project pulang bawa akte. Dan di sini untuk rumusan masalah penelitian adalah bagaimana implementasi kebijakan lahir project pulang bawa akte di Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi. Yang kedua, bagaimana tantangan dan kendala pelaksanaan kebijakan lahir project pulang bawa akte di Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi. Yang ketiga, bagaimana inovasi dan pembaharuan kebijakan lahir project pulang bawa akte di Kabupaten Banyuwangi. Sekian, terima kasih presentasi dan saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih atas presentasinya Bu Edi. Selanjutnya kita langsung ke reviewer. Ada 3 reviewer, ada Mbak Amanca, Bu Febriana, dan juga Mas Kasan. Monggo silahkan. Mungkin dari Mbak Amanca dulu. Boleh silahkan Mbak. Terima kasih Mbak Elis dan juga terima kasih Bu Eti atas presentasinya ya. Saya apresiasi sudah cukup baik Bu Eti terkait dengan common ground-nya juga ya. Sudah melampirkan definisi dari hak asasi manusia bahkan dari Magna Carta 1215 dan juga konvensi hak anak dari PBB dan juga ada definisi dari akta kelahiran itu sendiri dan juga bagaimana pentingnya pelayanan publik sebagai salah satu alat kebijakan dari pemerintah untuk mengurus akta kelahiran seperti itu ya, di mana selanjutnya memasuki bagian concern, di mana secara concern ini geografis Banyuwangi ini menyebabkan kesulitan bagi masyarakat seperti itu ya untuk mengurus akta kelahiran. Oleh karena itu, Ibu juga tadi menunjukkan data terkait dengan rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus akta kelahiran dan juga terkait dengan rumitnya administrasi yang ada seperti itu. Mungkin saran dari saya, Ibu, tadi sudah cukup baik ditampilkan data terkait dengan penerbitan akta yang berbanding terbalik dengan rasio bayi yang memiliki akta kelahiran ya, ada gap di situ. Nah, mungkin perlu adanya sedikit data pendukung terkait dengan apakah benar selisih data tersebut itu terjadi karena memangnya kesadaran masyarakat yang kurang ataukah ada faktor lain di baliknya. Seperti itu sih Ibu kalau dari saya catatannya. Terkait dengan rumusan masalahnya juga nanti mungkin bisa dirinci lagi sesuai dengan kebutuhan dari tujuan dan kontribusi penelitian tersebut, di mana sepertinya Ibu juga tadi di PowerPoint belum menampilkan kontribusi ya. Meskipun mungkin di Word-nya mungkin sudah ada, tapi karena saya hanya menyimak dari PowerPoint Ibu, mohon maaf Ibu, jadi mungkin bisa ditampilkan terkait dengan kontribusinya. Lalu mungkin pertanyaan dari saya terkait dengan kebijakan lahir procot pulang bawa akta pelayanan tadi nggak Ibu. Nah, bagaimana kebijakan tersebut menurut Ibu dapat mengatasi kendala umum yang tadi itu, yang terkait dengan kesadaran masyarakat yang rendah, rumitnya proses administrasi, dan memakan waktu yang lama gitu Ibu. Terima kasih. Saya tanggapi, Mbak Moderator. Silahkan Ibu. Oke. Makasih Mbak Panca dan masukannya. Baik, nanti akan saya perbaiki semuanya. Maaf, terburu-buru ini tadi. Oke. Untuk pertanyaannya tadi, bagaimana kebijakan tersebut ya? Untuk mengatasi masa kendala umum tadi. Baik. Kebijakan lahir procot pulang bawa akta berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki akte kelahiran melalui sosialisasi yang lebih intensif di berbagai tingkat, mulai dari desa hingga kecamatan, bahkan melalui sosial media. Selain itu, sosialisasi pentingnya akte kelahiran dapat diberikan kepada ibu hamil secara langsung. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya menyederhanakan prosedur administrasi, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya dokumentasi legal sejak lahir. Dapat memudahkan proses administrasi melalui kebijakan ini, yaitu begitu bayi lahir, akte kelahiran sudah langsung diterbitkan dan diberikan kepada orang tua pada saat yang sama. Proses ini terjadi setelah terkoordinasi antara rumah sakit, puskesmas, dengan Disduk Capil. Berbeda dengan saat mengurus akte biasanya, yaitu orang tua harus mengurus akte kelahiran secara terpisah setelah bayi lahir. Mereka harus mendatangi kantor Disduk Capil untuk mengisi formulir, membawa dokumen, dan menunggu proses verifikasi serta penerbitan akte.
Untuk mempersingkat waktu penerbitan, melalui kebijakan lahir project ulang bawa akte, orang tua bayi langsung pulang dengan membawa akte kelahiran tanpa proses tambahan yang memakan waktu. Sedangkan mengurus akte biasa tidak demikian, memerlukan proses yang lebih panjang dan dapat memakan waktu hingga beberapa hari atau minggu setelah kelahiran. Karena orang tua harus mengurusnya di Dukcapil dengan proses yang lebih rumit. Mungkin itu Mbak Amanca, ucapan dari saya, atau mungkin ada tanggapan yang lain. Terima kasih banyak Ibu. Oke, baik, terima kasih Ibu Eti dan Mbak Amanca. Selanjutnya mungkin langsung ke Ibu Febriana. Ada tanggapan atau review singkat? Ya, mohon izin, apakah suara saya terdengar, Mbak? Terdengar, Bu. Izin, mohon izin Betty, mohon izin rekan. Pertama, untuk presentasi itu terkait C1 sampai C5 dari yang akan Ibu terbitkan dalam latar belakang masalah sudah bagus, namun ada beberapa yang mungkin bisa dibuat masukan ya Bu. Yang pertama, kalau saya lihat dari presentasi itu, mohon maaf, kami sebagai misalnya pembaca yang awal itu ya Bu ya, kalau kurang dijelaskan C1, C2 sampai dengan C5 secara detail itu kan kami kalau menelaah kayak harus ngawang-ngawang gitu ya Bu ya. Kalau misalkan ada misalkan dibagi per susunannya kayak C1 yang C2 sampai dengan C5 kan kami bisa detail gitu menelaahnya secara detail. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi ada data yang isinya sampai 2019. Mungkin kedepannya bisa diperbarui sampai dengan Mbak Arum, maaf suaranya kurang keras. sudah terdengar Ibu? Agak kecil Mbak. Terdengar Ibu? Belum. Kurang keras Ibu? Sampun. Nah, mungkin yang kedua tadi mungkin ada beberapa data ya. Tadi kan yang terakhir cuma sampai 2019. Mungkin datanya bisa diperbarui sampai dengan 2024 kan demikiannya mau di 2025. Kemudian sementara sarannya seperti itu Bu. Kemudian kalau untuk pertanyaannya memang program ganti cocok pulang bawa akta itu memang berlangsung dan diimplementasikan di Banyuwangi. 10 bulan yang lalu saya menghubungkan anak saya ada di rumah sakit, itu memang pulang langsung bawa akta. Tapi yang saya alami ya, saya misalkan di hari itu, di hari Rabu saya melahirkan, saya opname sampai Jumat itu baru keluar, artinya baru bisa saya bawa pulang gitu. Artinya kan masih ada jeda waktu, bukan di hari Selasa atau Rabu itu suami saya sudah mengisikan akta itu langsung dibawa pulang seperti itu Bu. Nah, di sini kalau dilihat dari lokusnya Ibu ditambahkan diri, bagaimana kebijakan tersebut ini Bu bisa kurang lebih disempurnakan sampai ke daerah-daerah terpencil seperti itu. Menurut Ibu bagaimana? Seperti itu Bu. Terima kasih. Sebelumnya makanya Saya langsung tanggapin ya Mbak. Ya Pak. Matur nuwun Mbak Arum untuk pertanyaannya. Nggih, ngapunten. Untuk yang C1 sampai C5 memang belum saya tampilkan, dan untuk data sebenarnya sudah saya perbarui nih mungkin sampai 2003, tapi kok mungkin ini slide-nya yang lama. Oke. Untuk yang pertanyaannya tentang agar merata ke seluruh masyarakat daerah terpencil itu ini mungkin salah satu tantangan utama ya dalam implementasi kebijakan ini adalah memastikan bahwa layanan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan dalam mengakses fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan adanya distribusi informasi yang merata, serta kerjasama dengan puskesmas atau posyandu di daerah tersebut untuk memfasilitasi proses pengajuan akte kelahiran. Oleh karena itu, penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya akte kelahiran dan prosedur
yang ada juga sangat penting agar tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam mendapatkan akses tersebut. Mungkin kira-kira itu Mbak Arum, jawaban dari saya. Terima kasih Bu. Oke, sami-sami. Ya, baik. Mungkin terakhir dari Mas Kasan, silakan Mas. Ya, makasih Bu Eti. Tadi juga disampaikan gitu ya, dari tanggapan level 1 sampai 2. Cuman saya ada beberapa tambahan saja, nanti mungkin bisa ditambahkan gitu ya. Mungkin terkait dengan bagian concern. Memang kan tadi belum disampaikan C1 sampai C5 ya, tapi nanti bagian concern C3 sampai dengan C4 itu course of action itu nanti mungkin bisa dinyatakan gitu ya berarti kenapa gap itu perlu untuk dijawab dan bagaimana penggunaan di dalam teori itu juga relevan untuk menjawab dari gapnya yang telah disampaikan tadi. Memang dalam bagaimana kebijakan maupun sistem pelayanan yang mereka jalankan itu memang bisa memberikan secara optimal maupun secara maksimal gitu ya terhadap kebutuhan yang memang dianggap sebagai kebutuhan dasar di dalam pengurusan administrasi tadi. Jadi memang saya juga belum melihat dari yang disampaikan Bu Edi terkait dengan metode apa yang akan digunakan. Setelah itu memang teori apa yang akan digunakan untuk menjawab terkait dengan permasalahan itu, sehingga pembaca itu nanti saatnya tidak mengambang, artinya paham yang Bu Edi sampaikan itu terkait dengan layar project pulang bawa akte tadi itu memang bisa terjawab gitu ya. Artinya memang problem ini memang benar-benar bisa memberikan satu solusi terhadap permasalahan sebelumnya gitu. Maksudnya nantinya bisa ditambahkan terkait dengan metodenya maupun terkait dengan solusi bagaimana yang akan digunakan untuk BNT gitu ya. Terutama nanti dari sisi kebijakan publiknya nanti sebagai peran utamanya gitu. Mungkin itu aja, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Kasan. Ada tanggapan Bu Eti atau sudah cukup? Terima kasih Mas Hasan atas masukannya. Nanti kedepannya saya perbaiki lagi. Dan terima kasih atas semua reviewer atas masukannya Pak dan sarannya. Monggo saya kembalikan ke moderator. Matur nuwun. Baik, terima kasih banyak Bu Eti untuk presentasinya kali ini. Semoga masukan dari teman-teman bisa jadi perbaikan untuk penyusunan tesis Ibu. Itu nggih. Baik, kalau begitu presentasi dari Bu Eti saya tutup. Nanti akan dilanjutkan oleh presentasi Mas Kasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan selanjutnya teman-teman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya hormati Bu Erna dan rekan-rekan yang hadir. Moderator dulu Mas. Oh iya. Mbak Manca, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kali ini hadir di waktunya Mas Hasan untuk mempresentasikan proposal tesisnya ya, yang berjudul Studi tentang Penggunaan Collaborative Governance dan Green Technology dalam Optimalisasi Tata Kelola Sampah di PLTS Benowo, Kota Surabaya. Oke, monggo Mas Hasan, silakan. Monggo Mas Hasan, waktu dan tempat dipersilahkan. Oh ya, makasih Mbak. Terkait dengan proposal tesis ini LPM, saya mengambil judul terkait dengan studi tentang penggunaan collaborative governance dan green technology dalam optimalisasi tata kelola sampah di PLTS Benowo, Kota Surabaya. Next, Mbak. Ya,
kita tahu bahwa sampah merupakan yang terjadi pada setiap negara berkembang gitu ya, terutama negara maju itu di peningkatan jumlah penduduk itu sebagai dampaknya gitu ya, dan konsumsi yang terlalu banyak. Itu disampaikan terhadap penelitian dari Henry pada tahun 2023. Tentunya peningkatan jumlah penduduk Indonesia itu maka jumlah sampah akan mengalami peningkatan yang sangat signifikan gitu ya. Namun aktivitas yang dapat dilakukan individu maupun kelompok itu dari setiap hari menghasilkan tentunya akan menghasilkan sampah. Jadi dari penelitian ini itu Indonesia menghadapi tantangan yang pengelolaan sampah akibat urbanisasi dan peningkatan populasi. Yang kedua itu pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tetapi implementasi masih menghadapi berbagai kendala gitu ya. Dan yang ketiga itu proyek penggunaan green teknologi dan kolaboratif government ini berpotensi menjadi solusinya gitu. Next Mbak. Ya, kita tahu bahwasanya di Provinsi Jawa Timur itu timbulan sampah tertinggi diduduki oleh kota Surabaya gitu ya. Artinya bahwa Provinsi Jawa Timur juga menduduki menduduki kedua di provinsi di antar provinsi, dan juga di Provinsi Jawa Timur kota Surabaya juga menduduki nomor pertama sebagai timbulan sampah di Provinsi Jawa Timur gitu. Jadi menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Nasional SIPS ini kota Surabaya itu timbulannya pada 2023 itu kurang lebih 657 ton atau setiap harinya itu kurang lebih 1,8 juta ton. Artinya bahwa memang kendala sampah ini masih menjadi tantangan terbesar di kota Surabaya. Kita tahu dengan adanya itu kualitas indeks Surabaya itu kadang juga sedang, kadang juga merah gitu ya. Artinya bahwa pengambilan per data ini pada kurang lebih pada 23 November 2024 itu kurang lebih menunjukkan angka 59, bahwasanya udara kota Surabaya itu selalu kurang baik gitu. Nah, juga disampaikan oleh melalui CNN ini Bapak Agus bahwa walaupun dengan PLTS yang ada di kota Surabaya yang sudah menggunakan berbasis mesin, namun adanya aduan masyarakat terutama dalam penyelenggaraan Piala Asia pada U20 waktu lalu itu bau sampah itu hingga pada Gelora Bung Tomo itu masih terbau gitu. Artinya bahwa dengan adanya mesin yang telah disediakan untuk sebagai solusi ini juga belum efektif terhadap pengelolaan sampah yang sudah dikelola oleh LTS Kota Surabaya. Next, Mbak. Ya, jadi yang disampaikan oleh Bapak Agus tadi memang bagaimana empirical dalam penelitian ini itu secara tidak langsung bahwa empirical gap-nya itu bagaimana perbedaan antara kebijakan yang dirancang dengan implementasi di lapangan. Secara theoretical gap itu kurangnya kajian dalam bagaimana collaborative government ini dapat diterapkan dalam tata kelola sampah yang berbasis green teknologi ini. Jadi secara praktikal gap-nya Kota Surabaya ini sudah memiliki sistem pengelolaan sampah tetapi belum optimal dan maksimal dalam penerapan energi hijau dari limbah itu sendiri dalam memanfaatkan itu. Next, Mbak. Jadi alasan kenapa memang sampah itu perlu dikelola, ada 3 penelitian menyatakan bahwa bagaimana perlu adanya pengelolaan sampah. Artinya bahwa Kusuma Ningrum ini menyatakan bahwa membandingkan sistem pengelolaan sampah dengan Korea ini tentunya sampah ini kurang optimal dibandingkan dengan Korea gitu. Artinya bahwa penerapan sistem sanitari landfill dan pemilahan sampah yang efektif. Jadi studi ini menekankan pentingnya penerapan sistem pengelolaan sampah lebih baik untuk mengatasi tantangan lingkungan. Dan yang kedua dinyatakan Yandri pada 2003 itu bahwa dia juga memperkenalkan Green Waste Sotako itu bahwa sebuah inspirasi pengelolaan sampah berbasis komunitas yang bertujuan mencapai pemberdayaan ekonomi melalui aksi sosial itu. Jadi gerakan Waste Sotako ini menunjukkan bagaimana pendekatan berbasis komunitas ini dapat memberikan dampak positif dalam pengelolaan sampah. Yang ketiga disampaikan oleh Hamdan 2018 ini menyoroti pentingnya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat di dalam pengelolaan sampah untuk mencapai lingkungan perkotaan. Jadi di dalam C3 ini bagaimana timbulan sampah di Surabaya itu terus meningkat ya. Jadi PLTS Benowo itu sebagai salah satu proyek pengelolaan sampah listrik masih mengalami kendala manajemen dan regulasi, terutama di dalam pengelolaannya kurang optimal.
Dan yang ketiga itu butuh model kolaborasi multisektor stakeholder yang lebih efektif agar pengelolaan sampah ini dapat berjalan secara optimal. Next, Pak. Jadi menjawab dari permasalahan-permasalahan itu, secara teorikalnya saya menggunakan dua, yakni sisi kolaboratifnya bagaimana nanti apakah memang bentuk komunikasi yang terjadi maupun terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh beberapa kolaborasi ini memang apakah sudah dilaksanakan efektif, dan secara green teknologi ini saya mengambil untuk bagaimana untuk menilai nantinya sisi teknologi yang digunakan oleh PLTS ini memang apakah sudah efisien, apakah belum. Jadi nanti ada dua penilaian secara sistem kolaborasi dan dalam sistem pengelolaan melalui teknologi yang digunakan oleh PLTS Binomo. Jadi langkah implementasinya itu nanti untuk meningkatkan kebijakan yang berbasis data driven decision making, dan juga penguatan peran komunitas dan sektor swasta dalam mendorong pengelolaan. Jadi di dalam ini apa yang perlu dibahas, jadi bagaimana penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis di dalam tata kelola sampah. Yang kedua itu dapat memanfaatkan pemerintah dalam akademisi dan masyarakat dalam memahami pendekatan kolaboratif governance dan green teknologi. Dan ketiga juga memberikan rekomendasi kebijakan untuk pengelolaan sampah yang lebih efisien dan berkelanjutan. Jadi dalam penelitian ini kontribusi teoritisnya bagaimana bisa mengembangkan konsep kolaboratif governance dalam pengelolaan sampah. Yang kedua itu menyediakan framework pengelolaan sampah yang berbasis teknologi hijau atau green technology. Dan secara sisi kontribusi praktis ini memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas maupun secara optimal PLTS Binomo. Dan yang kedua ini menyediakan model yang dapat diadopsi oleh kota-kota lain di Indonesia. Secara relevansi juga ini juga berhubungan dengan Sustainable Development Goals pada goals 11, 12, dan 13. Mungkin itu sekian dari presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Jason atas presentasinya. Monggo reviewer 1, reviewer 2, dan reviewer 3 untuk memberikan pendapat dan sarannya.